sendiri yang nanti tergabung pada media sosial PJNU, sehingga bisa saling mendukung antara satu dengan yang lain. Baik, mungkin hanya itu pengantar dari kami. Tentu saya selaku manusia biasa kadang juga tidak terlepas dari kontrol emosi, sehingga banyak kesalahan yang saya lakukan. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Ketua Tanfidiyah PJNU Jepang. Memasuki acara inti, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pelatihan online, editing video, dan pembuatan konten digital. Berikut saya akan membacakan biografi singkat pemateri dan tengah hadir di tengah kita, yaitu pemateri yang sangat luar biasa, yakni Bapak Dhani Arifudin M.Com. Beliau adalah founder damar.in, kemudian COO Zahira Media Publisher, co-founder puspa.co, dan beliau telah menyelesaikan magister di Universitas Amikom Yogyakarta. Selain itu, beliau juga hobi traveling nih, sama bikin movie. Mungkin kapan-kapan bisa main ke Jepang ya Pak, buat bikin konten bareng sama teman-teman di sini. Baik, untuk efisiensi waktu, langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Laila. Suara saya sudah cukup jelas? Jelas Pak. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Yai Muzali, Pak Dekan, Pak Imam Rumuddin, selaku dekan saya di Fakultas Ilmu Komputer, dan Bapak Ibu semua yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya salam kenal terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di sini saya diamanati sama Pak Imam untuk bukan misi perhatian gitu. Saya lebih senang konsep kita belajar bersama, gitu. Sharing bareng terkait pelatihan online editing dan konten digital. Nah, sebenarnya ini dua hal yang berbeda gitu antara editing dan konten digital. Jadi kita belajar bareng pelan-pelan terkait materi yang kita belajar bersama. Nanti ada dua sesi ya, ada sesi pertama mungkin pemaparan materi terlebih dahulu, nanti ada praktek juga, karena kita ada 2 hari juga dalam pelatihan ini. Nah, mungkin saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Sudah masuk nih? Ya, terima kasih. Jadi di sini saya sebenarnya materinya cukup banyak gitu ya, karena saya udah beberapa kali ngisi tema yang sama terkait pelatihan video editing. Nah, sebenarnya 2 hari sangat kurang, tapi mungkin karena kita waktunya terbatas gitu ya, jadi saya buat seefektif mungkin ya, semoga nanti ada hal manfaat yang bisa kita semua dapat dari kegiatan siang ini. Kemudian tadi sudah diperkenalkan ya, karena saya juga satu kampus sama Pak Imam, satu fakultas juga, saya di studi teknologi informasi. Jadi memang spesifikasi saya di bidang konten desain dan konten video.
Nah, ini poin penting ya, atau poin utama yang nantinya akan kita pelajari. Jadi biasanya ketika saya mengisi materi, pelatihan dan sebagainya, saya sampaikan dulu outcome-nya atau apa sih nanti yang akan didapatkan oleh kita itu semua setelah selesai pelatihan ini, gitu ya. Nah, ini saya bagi menjadi ada 3 bab, gitu ya. Nah, mungkin mayoritas orang awam atau yang baru mengenal dunia video editing beranggapan bahwa video editing itu hanya fokus ya bikin video selesai, gitu ya. Padahal dalam perancangan video editing itu ada banyak tahap sebelumnya. Katakan dalam pembuatan video editing itu punya 10 tahap. Mungkin tahap editing ini ada di tahap ke-9, gitu ya. Jadi ada tahap 1 sampai 8 dulu yang harus kita penuhi. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar video yang kita buat itu bukan hanya sekedar video jadi selesai, gitu ya. Tapi di situ ada video yang dibuat sudah sesuai target market kita, video yang dibuat sudah memenuhi standar-standar kualitas video yang bagus, sudah bisa diimplementasikan di berbagai platform dan sebagainya. Nah, itu poin-poin yang perlu kita tahu terlebih dahulu. Nah, 4 poin di bab 1 ini kita mulai dari pencarian ide konten. Nah, jadi Pak Kiai sudah menyampaikan salah satu peranan video dalam menyampaikan dakwah seperti itu ya. Mungkin kita semua udah tahu, gitu ya, di digital sekarang konsep dakwahnya itu sudah berubah. Yang dulunya mungkin kita nonton di televisi, nonton langsung, sekarang berseliweran di platform-platform seperti Instagram, bahkan TikTok, gitu ya. Udah marak, dan yang dikhawatirkan adalah tidak ada filter di situ. Artinya ya siapapun bisa bikin tanpa dirinya kompeten untuk membuat hal itu. Nah, ini kan sangat ada poin positif dan negatifnya. Maka dari pelatih ini tadi disampaikan Pak Kiai, harapannya nanti Bapak Ibu bisa menguasai di bidang itu, nanti bisa dimanfaatkan ke arah yang positif. Oke, jadi pencarian ide konten, kemudian memilih media digital, ini platform yang akan digunakan, kemudian bagaimana menyusun naskah sampai membuat konten planning template. Jadi memang ada beberapa tahap, mungkin ada istilah baru yang Bapak Ibu mungkin baru mengenalnya, gitu ya. Nanti kita pelajari bersama. Oke, sebelumnya mungkin sudah saya sampaikan untuk menginstal aplikasi, gitu, Bapak Ibu. Jadi dalam praktek itu kita butuh namanya media, gitu ya. Dari sekian banyak media saya pilih satu saja, gitu, biar nggak kebanyakan. Karena itu hanya tools saja, gitu. Nantinya Bapak Ibu mau pakai aplikasi yang lain itu pun terserah, gitu. Yang penting fundamentalnya udah terbangun dulu, gitu, sebelum nanti tempat video. Nah, jadi kurang lebih ini yang perlu disiapkan selama pelatihan ini. Kalau yang pakai laptop monggo, pakai smartphone silahkan. Kemudian nanti ada content planning template. Ini berkaitan dengan scheduling. Jadi bikin video itu bukan sesuatu yang instan. Kita merencanakan videonya mau publish kapan nih? Mau publish minggu depan, bulan depan. Kita udah planning nanti mulai ngapain dulu. Mulai dari riset dulu, mulai dari pengumpulan bahan, interview, observasi, dan seterusnya. Nah, itu dijadwalkan. Tujuannya biar semuanya tertarget, jangan semuanya dikerjakan dalam satu waktu. Kemudian buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang mungkin nanti kita bisa dapatkan. Oke, ini masuk ke materi utama. Jadi dari 3 bab ini, yang pertama itu perencanaan produksi video. Jadi sebelum mulai tahap editing, nah ini perlu saya sampaikan dulu, kita harus merencanakan terlebih dahulu nih mau produksi video apa. Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini kan bidangnya beda-beda, gitu. Keahliannya, kemudian ruang lingkupnya, saya yakin mungkin beda-beda. Nah, dari situ tentu nanti ide kontennya pun beda-beda, gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang masih bingung, saya mau bikin apa, gitu ya. Bingung cari ide konten. Nah, ataupun sudah punya ide konten tapi bingung mau diarahkan kemana. Nah,
Kemudian di sini kita perlu tahu dulu gimana sih caranya mencari ide konten. Nah, tadi kan mungkin secara general, oke di bidangnya dakwah. Dakwah itu ada banyak dakwah yang seperti apa, gitu ya. Konsepnya mau seperti apa, temanya mau seperti apa. Itu yang perlu kita tentukan. Bahkan menentukan itu kita harus riset dulu, Bapak Ibu. Jadi risetnya itu contoh video yang lagi ramai itu seperti apa sih? Gitu. Namanya video sebagai media dakwah, misal itu kan bukan hanya sekedar dibuat kemudian selesai, tapi dibuat tapi banyak yang nonton dan yang nonton sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Kayak kita misal saya jualan bensin misal, tapi di depan pom bensin gitu ya nggak tepat juga. Ya, kita jualan bensin ya di tempat yang kira-kira orang membutuhkan jauh dari ini. Sama membuat media video, kita harus tahu target market kita terlebih dahulu. Kalau sudah tahu, nanti dibedakan audiens itu nggak bisa sama gitu ya. Video itu mencakup ada genre, ada usia, nah itu harus diperhatikan. Nah, kurang lebih ada 2 poin nih yang perlu dicatat. Ada kategori kontennya, yang terkait apa, kemudian 5W plus 1W. Oke, poin pertama kita tentukan dulu audiensnya. Nah, audiens itu mulai dari usia, kemudian lokasi penduduk, kemudian banyak umur, hobi, kemudian Islamnya, kemudian hobi, fashion dan lain-lain. Ini ada banyak. Nah, itu tujuannya biar kita masuk ke algoritma dari platform yang akan kita pakai. Maksudnya gini, Bapak Ibu kan misal main di platform sosial media ini, itu sering direkomendasikan apa yang disuka. Contoh nih, misal ya Laila lagi pengen beli sepatu gitu ya, cari sepatu. Otomatis yang direkomendasikan di Instagram, di Facebook pasti ya gambar-gambar sepatu. Seperti itu. Nah, algoritma sosial media udah seperti itu. Nah, sekarang role-nya kita ganti. Gimana caranya kita menyebarkan video yang isinya konten dakwah itu dinikmati orang-orang yang butuh dengan konten itu. Gitu. Nah, itu bisa dipelajari, ada ilmunya. Nah, artinya kita udah menyiapkan terlebih dahulu nih latar belakangnya, target marketnya sebelum kita action video. Kalau sudah ditentukan, jangan lupa sosial media itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Contoh Facebook, kemudian Instagram, itu aturan jam posting paling sederhana itu berbeda-beda. Katakan harinya, waktunya. Nah, itu ada aturan gimana biar traffic yang melihat banyak, traffic yang menonton banyak. Nah, itu perlu dipelajari karena masing-masing platform media itu punya karakteristik kepribadiannya masing-masing. Oke, nah selain membangun 2 tadi, yang ketiga ini penting namanya riset, gitu ya. Kita mau bikin konten di bidang dakwah, konten dokumentasi, konten informasi dan sebagainya, ya kita harus riset, cari video-video yang serupa. Sebenarnya kita mau bikin yang paling sederhana konsep blog yang menarik ditonton banyak orang itu yang seperti apa sih? Ya cari yang video yang banyak ditonton. Nah, seperti itu. Jadi artinya riset itu kita mengikuti standar yang ada. Tanpa riset kita nggak ada tolak ukurnya. Kita bikin ini bagus apa jelek kan kita nggak tahu. Nah, dari situ kita perlu standar berdasarkan riset yang kita tonton, tentunya dengan tema-tema yang relevan dengan bidang yang akan dibuat. Nah, kemudian riset ini bisa dari tadi yang sebidang, entah dari platform apapun, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Sebagai referensi kita akan membuat videonya sama seperti itu. Kita ada referensi untuk membuat video serupa. Oke. Nah, ini yang sering mungkin dilewatkan sebelum praktek membuat video. Kebanyakan mayoritas orang ketika membuat video ya udah ambil alat, kamera, smartphone, kemudian rekam, edit, selesai gitu ya. Padahal sebelum itu ada namanya penyusunan skrip dulu, naskah. Nah, namanya naskah itu udah mendeskripsikan video dari awal sampai akhir. Contoh sederhana, misal
saya mau buat video profilnya PC Inu Jepang gitu ya. Nah, urut-urutannya apa dulu nih? Misal dari awal nampilin logo dulu, kemudian nampilin landmark icon-icon di Jepang misal. Kemudian ketiga nampilin tokoh-tokoh muslim di Jepang dan seterusnya, pengurus dan lain-lain. Nah, itu kan harus ditulis dalam bentuk skrip. Sehingga video yang kita buat itu udah terkonsep gitu. Selain itu kita dalam pelaksanaan proses produksi juga ada patokannya. Misal, oh hari ini schedule-nya berdasarkan content planning membuat video profil dari pengurus-pengurus PCNU. Jadi kita shoot dan sebagainya. Oh selesai. Hari berikutnya kita mau shoot kegiatan-kegiatan Muslim di Jepang. Nah jadi nanti terakhir baru dikombinasikan, digabungkan. Itu fungsinya skrip, kita menyusun apa-apa yang akan kita masukkan ke dalam video. Gitu. Tanpa skrip ya kita nggak punya acuan, akhirnya bikinnya ya udah cocok-cocokan aja. Gitu. Itu artinya kurang profesional. Mohon Nah, maaf, skrip Pak ya. Gani bisa jeda sebentar. Ini ada peserta yang mau presensi sebentar. Oh ya. Ya. Silahkan yang belum mengisi presensi bisa di kolom chat. Pretest, Mbak, pretest. Oh, pretest. Sumimasen. Ya, mohon maaf. Pretest yang belum, para peserta yang belum ini, untuk mengeklik link pretest sebelum pelatihan. Terima kasih. Link pretest. Ya, link pretest sebelum pelatihan. Ada di kolom chat obrolan. Mohon maaf, Pak Dani, monggo bisa dilanjut. 1 menit aja mungkin. Ya. Sudah? Bisa dilanjut, ya? Belum. Belum. Oke. Apakah sudah? Sudah. Kalau sudah, monggo Pak Dani bisa dilanjutkan kembali. Oke, tadi sampai di script. Jadi dalam penyusunan script ini sebenarnya nggak ada format baku dalam penyusunan, tapi akan lebih mudah ketika script ini dalam bentuk ketikan bukan tulisan. Oke. Karena nanti dibedakan berdasarkan lokasi. Nah ini contoh saja ya. Ini maksudnya interior gitu ya. Berarti ada lokasinya di dalam rumah saling. Kemudian waktunya itu di pagi hari. Nah, nanti seterusnya sama gitu ya. Jadi ketika nantinya kita maksud, kita udah tahu lokasinya di mana, propertinya apa saja, waktunya kapan, nah, seperti itu. Itu bisa ditentukan, semua ditulis dari script. Nah, pentingnya menulis script ini tentu video yang dibuat pasti lebih rapi, saya yakin itu. Urutannya lebih terstruktur, nggak acak-acakan, kemudian kita bisa menemukan peningkatan konsep. Okay. Jadi katakan kita udah nulis skrip nih, kemudian kita baca ulang. Oh ini bisa ditambah poin ini, oh ini bisa ditambah poin ini. Nah, akhirnya videonya semakin berkembang konsepnya.
Kemudian yang ketiga tentu membangun kepercayaan diri saat syuting, karena udah yakin ini berdasarkan skrip, kita punya acuan, nggak mungkin dong syutingnya salah. Nah, karena saya pengalaman ketika belum masuk ke dunia editing seperti ini, ya bikin video asal bikin aja. Yang terjadi adalah kerepotan saat mau ngedit gitu ya, dengan video yang begitu banyak karena asal syuting aja gitu ya, bingung milih yang mana gitu. Akhirnya sembarang video masuk. Nah, artinya dengan adanya script ini tentu kita udah percaya diri mau shoot yang bagian mana saja karena ada acuan. Oke, nah ini nanti ada template content planning dan yang mungkin bisa dipakai bukan hanya saat pelatihan ini, tapi mungkin bisa dipakai nantinya ketika Bapak Ibu mungkin udah terjun ke dunia video, mengimplementasikan perancangan video sampai video itu publish. Nanti saya ada template ini. Template ini sebagai scheduling perancangan pembuatan video, mulai dari menentukan waktu, hari, apa yang mau dibuat itu sudah ada. Nanti saya share di sesi praktik. Nah, pentingnya content planning ini tentu mempercepat waktu gitu ya, karena kita udah schedule jadi kemudian mengorganisir konten. Jadi di dalam konten template ini bukan hanya ada satu jenis video, jadi ada lebih 40-an video yang akan dibuat. Nah, saya sendiri kebetulan mengelola sosial media beberapa unit usaha UMKM. Itu saya udah membuat selama 1 tahun ke depan. Kontennya itu udah ada apa saja. Dan itu udah selesai, artinya itu udah terjadwalkan, udah posting otomatis, udah ada captionnya dan sebagainya. Sekarang udah secanggih itu gitu. Jadi kita nggak perlu katakan saya dikontrak selama 1 tahun untuk mengelola itu, tapi saya bisa ngerjain dalam waktu mungkin 1 bulan. Nah, sisanya udah otomatis aja gitu. Nah, sama halnya dalam pembuatan videonya. Misal kita udah punya bahan banyak gitu ya, bahan video banyak, kemudian diolah. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti tiap hari nggak mungkin punya waktu luang terus gitu ya untuk membuat video. Mungkin ada satu waktu dalam seminggu, cuma hari Minggu deh gitu full. Nah, dalam sehari itu bisa membuat 3 atau 4 video. Nah, itu bisa dijadwalkan. Bisa posting, katakan ini hari apa, Senin, Kamis, Sabtu, dan sebagainya. Nah, itu salah satu keuntungan menggunakan content planning. Nah, kemudian yang terakhir meningkatkan jumlah konten. Jadi kita udah punya acuan, oh tanggal sekian belum ada nih, gitu. Contoh kayak sekarang hari Kesaktian Pancasila, saya udah bikin jauh-jauh hari, gitu ya. Jadi hari-hari besar yang udah mau dibuat, kita udah buat jauh-jauh hari, tujuannya ya hasilnya lebih maksimal. Ada risetnya, ada bahan-bahan pendukung dan lain-lain. Jadi tidak instan, tidak serba SKS, hitung gabus semalam seperti ini. Oke, tadi perancangan udah. Jadi secara garis besar perancangan itu kita menyiapkan apa-apa nih sebelum mulai pembuatan video. Jadi fundamental latar belakangnya perlu dibangun dulu. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu produksi konten video. Sebelumnya saya diberi waktu jam berapa ya Mbak Laila ya? Ini sampai jam 15.30, Pak. Waktu Jepang. Waktu Jepang. Oh, waktu Jepang. Berarti Indonesianya jam 1 sekarang. 12.30. 14. Oh, cari petang. Setengah 2 ya? Oh, setengah 2. Oke. Ya. Oke, kita masuk ke bab 2. Tadi perancangan sudah, masuk ke produksi. Ini belum editing, masih jauh gitu ya. Kita pelan-pelan aja. Nah, ini cara memproduksi konten videonya. Ya, nah, kemudian di bab 2 ini course yang nanti Bapak Ibu perlu implementasikan. Yang pertama persiapan instalasi aplikasi, itu udah Bapak Ibu udah install. Kemudian mampu melakukan persiapan setting video. Nah, nanti kita praktekkan gitu ya. Kemudian yang ketiga mengoperasikan kamera smartphone. Jadi jangan kita mungkin mikirnya kita udah ada alat ya udah pasti hasilnya bagus, belum tentu ya. Jadi
alat itu kan hanya gear, hanya tool saja. Hasilnya bagus atau enggak kan tergantung yang mengoperasikan. Contoh sederhana, oke. Ini saya praktekkan simple gitu ya. Biasanya kan dalam praktek pengambilan video, orang ketika mau shoot video katakan dari kanan ke kiri, itu mayoritas pasti hasilnya ya shaky, ya goyang, ya getar, dan sebagainya. Sehingga hasil videonya nggak smooth gitu ya. Nah, sebenarnya dalam pengambilan video itu ada namanya teknik handheld. Jadi gimana tangan kita menjadi ada alat namanya gimbal, fungsinya untuk menstabilkan video. Nah, jadi hasil videonya itu nanti akan lebih stabil. Gitu ya. Nah, contoh pegang perangkat yang benar pun itu ada aturannya gitu ya. Contoh kita mau bikin video pergerakan dari kiri ke kanan. Nah, itu megangnya itu kadang orang yang nggak memperhatikan gitu ya. Padahal ketika megangnya benar itu posisi tangan seperti ini, katakan videonya potret, itu lengan itu harus mengapit ke badan kita gitu ya. Kemudian yang geser itu bukan tangan kita tapi badan yang tepat. Nah, itu pasti kurang lebih 90 sampai 100% hasilnya akan lebih smooth, lebih lembut. Nah, itu baru salah satu, nanti ada di materi gimana caranya video yang kita buat itu hasilnya nggak goyang, nggak pecah dan sebagainya dengan alat yang mungkin seadanya gitu ya. Jadi ada teknik-teknik yang perlu diperhatikan. Nah, tadi udah install CapCut. Sebenarnya selain CapCut ini banyak aplikasi di smartphone ya. Ada ratusan mungkin aplikasi pengolah video. Tapi secara fungsi kurang lebih sama. Ya. CapCut, KineMaster, VN. Kalau di komputer ada Adobe Premiere, After Effects, Filmora, dan lain-lain. Itu tool utama. Kemudian perangkat pembantu nih. Itu Bapak Ibu mungkin nantinya ketika udah terjun mungkin perlu tripod nih. Kemudian audio ya itu pendukung biar hasil suaranya lebih bagus, tripod ya kameranya itu bisa stay kita ngambil video di mana gitu. Kemudian lighting dan lain-lain. Oke, kemudian persiapan setting video. Katakan teman-teman mungkin ada yang ditugaskan untuk meliput video dakwah gitu ya. Tentu kan ada set panggungnya, set lokasinya, properti, pendukung, biar video itu lebih menarik. Tapi kalau video-video yang mungkin nggak perlu set kayak gini pun nggak masalah. Karena video itu kategorinya beda-beda. Nggak mesti harus kita siapkan lokasi stage itu nggak mesti. Nanti ada contoh. Nah, ini teknik penempatan kamera. Nah, kalau tadi teknik pergerakan, ini penempatan. Jadi kan kita kan sering ngambil shoot video mungkin ya dari depan gitu ya, selesai. Padahal pengambilan video itu ada beberapa jenis. Nah, yang ini yang sering digunakan itu ada 5. Ada birthday, ini posisi dari atas, kemudian high angle ada bawah, high level itu dari tengah. Ini yang sering mungkin dipraktekkan oleh kita semua itu shot dari depan. Kemudian low angle dari bawah, birthday paling bawah. Nah, tentunya ini itu masing-masing punya fungsi dan tujuannya berbeda-beda. Contoh sederhana, kita mau nge-shoot landmark kota Jepang gitu ya. Ya Pak, nggak mungkin kita pakai dari high level gitu ya, nggak kelihatan semua. Nah, jadi harus dari birthday. Kemudian kita mau nampilin orang profiling secara utuh, full badan kelihatan, ya pakai high level. Gitu. Jadi masing-masing punya kegunaannya, sehingga nggak monoton kita hanya pakai satu angle view saja. Nah, tahunya dari mana? Misal kita mau pakai high level kemudian high angle ya, kita lihat perspektif dulu objek ini posisi paling tepat agar kelihatan detailnya pakai shoot yang mana. Gitu. Nah, kalau masih bingung kita bisa lihat referensi video-video yang sudah ada. Nah, tadi teknik ini ada biar sering kelupaan antara angle dan kamera movement. Kalau angle itu hanya posisi kamera, kalau kamera movement itu pergerakan kamera. Jadi namanya video akan lebih menarik jika kameranya itu berupa posisi. Jadi nggak monoton dipakai tripod, ditaruh selesai gitu ya. Ada pergerakan kamera yang bisa dimainkan. Ada dolly ini pergerakan maju mundur mendekati objek. Kemudian pedestal naik turun.
kemudian track ini geser kiri kanan, pen ini muter, tail ini muter juga, roll juga muter. Nanti mungkin detailnya bisa kita praktekkan bareng-bareng contohnya. Kemudian fungsinya itu buat apa, kenapa kamera harus movement gitu ya. Contoh sederhana mungkin kamera movement ini bisa untuk detailing. Misal kita mau mereview produk gitu ya. Mungkin PC ini punya produk yang mau direview. Nah, itu kan kita harus shoot dari keseluruhan dulu, kelihatan semua. Pakai eye level mungkin, kemudian pakai teknik dolly di shoot biar detail objeknya kelihatan. Nah, itu pentingnya kamera movement. Nah, ini pendukung yang cukup penting juga. Tadi sudah kameranya sudah ada, smartphone-nya sudah ada, kemudian tekniknya sudah bisa. Kita perlu meningkatkan kualitas gambar atau visual yang akan dibuat dalam video. Nah, maka kita perlu paham namanya teknik lighting, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah kan punya ada lampu gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Nggak mesti harus lampu-lampu yang digunakan oleh fotografer. Gitu. Yang penting pengaturan posisinya. Contoh, misal. Jadi ada tiga, ada daylight, fill light, dan backlight. Nah, posisinya backlight ini mulai dari backlight dulu. Backlight ini ada di belakang objek. Tujuannya biar objek yang di shoot itu nggak flat, jadi ada jarak antara objek dan dinding, katakan wall gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah backlight ada fill light. Nah, fill light itu untuk memberikan kontras tepian muka gitu ya. Jadi ada nggak flat kelihatan dari depan gitu ya, ada shadow-nya, ada highlight-nya. Kemudian yang terakhir fill light ini yang memberikan kecerahan utama pada objek. Jadi objeknya benar-benar kelihatan jelas. Ya. Nah, itu penting gitu ya, karena namanya bikin video kan tujuannya bukan hanya sekedar menyampaikan kepada orang yang akan menonton, tapi memberikan kenyamanan. Ya. Nah, video itu durasinya itu bisa lama, bisa 3 menit, bahkan berjam-jam gitu ya. Agar orang nyaman untuk menontonnya kan kualitasnya harus bagus dulu. Ya. Nah, untuk mendukung kualitas ya kita perlu prepare ya, dengan lighting, dengan alat gitu. Mungkin di awal kita bisa memanfaatkan yang ada dulu, nggak masalah, nggak perlu yang fokus kali ini. Nah, jadi kita manfaatkan yang ada. Kalau misal mentok-mentok, jadi penggunaan lighting ini lebih ke arah ketika kita masuk di dalam ruangan di indoor gitu ya. Tapi kalau di outdoor mungkin tidak begitu diperlukan karena cahaya matahari sudah cukup untuk visual yang lebih terang gitu. Oke, kemudian ini teknik memodifikasi objek. Nah, misal misal teman-teman nanti mau shoot video Pak Imam, misal Pak Imam menjadi objek dalam pembuatan video profil gitu ya, video profil tentang visual gitu. Nah, di situ kita mau shoot Pak Imam, kan nggak mungkin pakai tripod di depan, kemudian Pak Imam ngomong selesai. Nah, itu akan jadi monoton. Kita bisa rubah-rubah posisi, memindahkan objek. Contoh, awalnya Pak Imam mungkin duduk seperti ini. Kemudian ganti Pak Imam berdiri. Oh, ganti lagi baca buku. Nah, akan lebih variatif objek yang kita shoot. Gitu. Bisa dirubah-rubah gitu ya. Posisinya, kemudian background-nya, kemudian kalau objek bisa diputar balikan, dimiringkan, dan seterusnya. Nah, itu pentingnya teknik memodifikasi objek. Oke, jadi mungkin nanti sisi diskusi sekalian di akhir aja ya, Mbak Lela ya. Iya, Pak. Nah, tadi mulai dari perancangan, kemudian membuat konten, terakhir baru masuk ke editing untuk game. Nah, di editing ini nanti lebih ke praktek, teori ini sebenarnya nggak ada gitu ya. Tapi yang saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikan bukan hanya sekedar video jadi selesai, tapi mengimplementasikan teknik-teknik yang ada di materi. Nanti materinya mungkin saya share barangkali ada yang kelewatan. Jadi intinya di dalam video itu kan ada unsur video itu sendiri, ada unsur gambar pendukung yang mungkin dimasukkan, ada unsur teks, ada unsur background atau sound effect, kemudian ada unsur voice over atau dubbing.
Nah, dari semua komponen itu kita kolaborasikan, kita mastering namanya, kita gabungkan jadi satu untuk menghasilkan satu video yang kompleks gitu ya. Nanti tadi saya sudah menyediakan sampel atau footage video-video yang mungkin bisa diedit gitu ya. Jadi saya cari aset-aset yang berkaitan dengan Jepang gitu ya, karena sesuai dengan pelatihan kita hari ini. Nanti bisa dipakai. Tapi kalau Bapak Ibu punya bahan sendiri, punya bahan video di kamera, video apapun gitu ya, video kegiatan pas di pengajian mungkin, kegiatan lagi wisata, nah itu coba diedit agar nanti hasil videonya itu kayak biasanya yang udah gitu. Oh, videonya lebih menarik. Nah, nanti kita praktekkan bersama pakai aplikasi yang di smartphone. Oke, nanti mungkin saya izin kepada Bapak Ibu ya, saya pengen ngasih, sebenarnya bukan tugas gitu, tugas kan untuk mahasiswa ya. Saya ngasih buat latihan gitu ya, saya udah menyediakan 2. Tujuannya biar nanti Bapak Ibu punya target gitu ya, dari pelatihan ini minimal menghasilkan ada 2 video. Nah, saya sudah menyiapkan untuk yang hari ini ada 2 latihan. Nah, kita praktekkan bersama. Nanti mungkin kalau tidak selesai waktunya keburu habis, nanti bisa dilanjut di rumah masing-masing. Nanti saya dikumpulkan di grup WhatsApp gitu. Jadi saya pengen lihat hasilnya. Nah, nanti kita bandingkan sama besok gitu ya. Ada kualitas yang meningkat dan sebagainya. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke praktek, mungkin saya kembalikan ke Mbak Laila dulu. Barangkali ada materi yang terlalu cepat atau ada yang kurang pas, nanti bisa kita diskusi. Monggo Mbak Laila. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak. Sebuah ilmu baru nih bagi saya juga. Jadi kalau saya tangkap, emang kalau dalam pembuatan video itu emang perlu namanya script, syuting, terakhir editing gitu ya Pak, kurang lebih ya. Ya, betul. Bisa jadi praproduksi, produksi, dan post produksi seperti itu. Nah, mungkin ada dari teman-teman mungkin yang bisa di-sharingkan mulai dari sekarang juga nggak apa-apa untuk audiens. Kira-kira apa yang menjadi kendala atau sekiranya apa yang ingin disampaikan boleh ditanyakan kepada pemateri kita. Bisa Reinhard. Ada? Pak Topo, gimana Pak Topo? Ini Kang Kolik Abdullah. Gimana, Kang? Siap. Terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, enggak. Mohon izin, mungkin saya mau menanyakan nanti siapa yang menjawab, monggo. Kebetulan kan saya masih baru ini di Tokyo, dan saya ingin menanyakan mungkin juga kepada Mas narasumber, kira-kira memungkinkan nggak misalkan nanti kan ini soalnya kan kegiatan ini hanya 2 pertemuan itu ya Mas ya, dan sepertinya kalau untuk editing video terus bikin konten itu kan kayaknya nanti apa istilahnya kita banyak hands on-nya gitu nggak sih, banyak try and error-nya gitu. Nah, kan nanti kira-kira berkenan nggak kalau misalkan kami belajar di luar dari 2 pertemuan saat ini dan besok itu, mungkin kami sembari melakukan hands on dengan tools-tools yang tadi udah disampaikan, dan mungkin juga siapa tahu nanti kita juga ada tools yang lain juga, terus mungkin kami menanyakan gitu, kira-kira berkenan nggak itu Mas kira-kira? Ya, insya Allah sangat berkenan ya Pak Holik. Kita udah difasilitasi ada grup di WA, nanti bisa komunikasi di grup atau mau capri saya juga silakan terkait mungkin nanti iya benar 2 hari ini memang sangat kurang gitu ya, karena untuk bisa bikin video sampai hasilnya bisa dikatakan bagus itu memang butuh waktu panjang. Artinya dalam proses perjalanan itu kan Bapak Ibu pasti ada kendala dan lain-lain yang saya nggak tahu gitu. Nanti kita komunikasi diskusi di grup aja. Gitu. Baik.
Baik, terima kasih Mas Dani. Izin Sama-sama, nanti Pak. mungkin kami mau mengontak mungkin ya, soalnya Ya. mungkin nanti kan setelah pertemuan mungkin kami baru mengulik-ngulik tools-tools yang diberikan, mungkin juga kita mungkin baru ada ide-ide yang baru kita temukan gitu kan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Dani. Iya, sama-sama. Sangat diperbolehkan ya Pak, kita welcome banget. Soalnya kita juga diskusi bareng, belajar bareng gitu. Jadi siapapun bisa di grup WhatsApp. Gitu. Izin mau tanya Mbak Iya Lela. Pak Sutopo, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya pelatihan ini sangat gregetan ya, sangat antusias sekali. Kenapa? Ternyata yang setelah saya lihat dari paparan materi itu, saya udah siap gitu loh. Semenjak saya dilantik jadi di kepengurusan Mu'alaf Center itu sangat antusias sekali. Ini udah kebeli juga yang kayak gini yang sebenarnya. Cuma masalahnya di sini di saat saya itu udah punya materi, tadi katanya Pak Dani ya, ikut udah ada materi, kita itu terbentur di konsepnya itu gitu. Jadi seperti pertanyaan pertama, semoga dengan adanya pelatihan ini bisa menyuarakan ya di lembaga-lembaga, terutama di lembaga-lembaga yang ada di PJI, terutama kalau saya di Mu'alaf Center sebenarnya itu banyak event ataupun contohnya prosesi mu'alaf. Setelah kita lihat dari video-video di YouTube yang lain gitu, itu editingnya keren gitu loh. Saya itu sangat-sangat wah gimana ya kalau sebenarnya tuh lebih keren konten yang di luar negeri gitu loh. Tapi kita bisa kalah gitu. Saya sangat antusias sekali. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi seperti yang pertanyaan kedua itu adalah tindak lanjut dari pelatihan ini, apakah nanti kita bisa atau semacam forum kecil gitu untuk tempat sodang atau tempat pelampiasan ide-ide. Kan biasanya kalau kita udah tua nih, banyak kepala yang muda-muda kan otaknya masih jernih-jernih gitu. Itu bisa mempermudah atau memberi masukan kepada kami. Terus sebenarnya kita yang sudah tua-tua ini kepengen kayak anak yang muda ya. Sebenarnya untuk salah satu aplikasi itu yang aku udah ajarin anak saya itu 6 bulan yang lalu. Ayah kenapa nggak buat ini di Mu'alaf Center gitu? Yang termasuk aplikasi yang iya itu udah ada 6 bulan yang lalu. Aku dibuatin anak saya pas waktu posisi di pesantren gitu. Ini buat kayak gini bagus. Oh kebetulan ada pelatihan semacam ini sangat luar biasa bagi ya semoga PCI dengan adanya media sosial yang kuat kita bisa survive dan lebih unggul gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Laila waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sutopo. Insya Allah akan ada tindak lanjut ya Pak dari PCI NU itu sendiri. Nanti bisa digabung dengan kreator dari MBC atau lembaga Banam lainnya. Terima kasih. Semangat Pak Topo. Nah ini, Yai Ghazali. Oke, monggo Yai. Oke, mohon izin saya tidak buka kamera karena ada anak di sebelah. Saya mau tanya, kalau pakai smartphone atau pakai iPhone, itu minimal yang dapat memproduksi video yang bagus tuh tipe kameranya seperti apa? Atau tipe HP-nya HP apa? Begitu. Matur nuwun. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum menjawab dari pertanyaannya Ghazali, peserta yang belum melakukan pretest bisa lihat di kolom chat untuk melakukan pretest dan presensi ya. Baik, untuk Pak Dani mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ghazali. Terima kasih Mbak Lai. Izin sharing ya Pak ya. Jadi
ini terkait skill yang akan kita pakai, gitu, terutama menggunakan smartphone dalam produksi video, dalam pengambilan gambar. Nah, tentunya semakin semakin tinggi spesifikasinya, tentu harganya semakin mahal dan sebagainya. Hanya saja pengalaman saya gitu ya dalam pemanfaatan pembuatan video menggunakan smartphone, itu smartphone mayoritas sekarang itu udah mumpuni dalam pembuatan video yang bisa dibilang udah ke arah profesional gitu ya. Jadi tentu mungkin kalau poin yang harus diperhatikan adalah minimal gitu ya. Minimal itu ada mode namanya manual gitu ya. Karena tidak semua smartphone itu ada mode manualnya. Kebanyakan modenya itu otomatis. Jadi kita asal jepret saja gitu ya, asal rekam saja. Nah, itu hasilnya kurang maksimal. Kenapa? Karena kan namanya pengambilan video itu kita berbeda-beda lokasi. Kadang ada di malam hari, di dalam ruangan, di luar ruangan. Dan itu nggak bisa kita 100% pakai manual gitu. Tentunya hasilnya ya akan kurang maksimal gitu. Nah, maka poin penting ketika memilih gear atau smartphone yang akan dipakai itu ya minimal ada mode pro atau mode manualnya. Jadi bukan hanya otomatis gitu ya. Dengan adanya mode pro itu kita bisa atur mulai dari pencahayaannya, mulai dari tingkat brightness, kontras, ada banyak gitu ya pengaturan di situ. Nanti bisa dipelajari pelan-pelan. Nah, itu pertama. Jadi minimal ada mode itu. Kemudian yang kedua, minimal sudah mendukung ke 1080 pixel. Tapi kayaknya setahu saya hampir semua smartphone sekarang udah mendukung ke Full HD atau 1080 pixel. Karena itu ukuran standar ketika kita melihat video di YouTube, di Instagram, di Facebook, itu ukuran video dikatakan jernih dan bagus itu minimal 1080 pixel. Kalau yang lebih bagus lagi kan 4K, tapi saya rasa nggak begitu dibutuhkan banget gitu ya dalam produksi video. Jadi standarnya itu. Nah, dengan seperti itu saya rasa udah cukup gitu ya dalam pembuatan atau pengambilan video. Jadi ada mode pro atau mode manual, kemudian udah mendukung resolusi 1080 pixel. Kemudian yang ketiga ini yang penting itu storage, penyimpanan. Karena video ini salah satu aset atau konten yang butuh penyimpanan besar. Oke. Dulu mungkin kita penyimpanan 32 GB, 16 GB itu cukup gitu ya. Nah, sekarang bisa dibilang 64 GB pun sangat kurang gitu ya. Jadi kalau rekomendasi gitu ya, minimal banget itu 64 GB Mas. Oke. Tapi kalau mau ambil level amannya itu penyimpanan storage-nya itu yang 128 gitu Pak. Nah, itu 3 poin penting nih. Ada mode pro untuk kameranya, kemudian kedua sudah mendukung resolusi tinggi, yang ketiga storage gitu ya. Nah, penyimpan juga didukung dengan namanya RAM gitu ya. Tapi saya mayoritas smartphone kalau storage-nya udah tinggi, pasti RAM-nya tinggi juga gitu. Karena ketika kita ngedit penyimpanan yang besar tapi RAM-nya kecil ya akan sering terjadi nge-lag juga gitu, sering close sendiri, nutup sendiri, berat gitu di smartphone. Karena kan di smartphone kita bukan hanya ada satu aplikasi video saja gitu, ada aplikasi-aplikasi lain. Jadi mungkin kalau standar spesifikasi ya katakan RAM-nya bisa minimal 4 GB, 3 atau 4 GB, kemudian storage-nya bisa 64 atau 128 gitu. Mungkin gitu Pak Yai. Matur nuwun sangat Pak Dani. Sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya dalam pemaparannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau Pak Dani ini masih ada materi? Selanjutnya saya mungkin ke praktek nih Mbak Yana. Oh ya, boleh dimulai sekarang? Oh ya, oke. Sebelumnya ini karena aplikasinya di smartphone, jadi saya harus join dulu. Boleh. Ya.
pertanyaan mungkin. Oh ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sohibul Ayan dari MWCI NU Niigata. Mohon maaf tadi melihat materinya sangat luar biasa sekali, betul kata Pak Sutopo tadi, sangat antusias, cuman ya biasa kalau di online saya tadi tidak terlalu ini full mungkin, cuman berdasarkan dari Pak Dani pemateri sendiri, dilihat dari kurikulum vitae-nya tadi juga sangat banyak sekali mungkin karya-karyanya dan menjadi founder-founder yang sangat luar biasa. Di sini betul saya sangat setuju dengan Pak Sutopo tadi, apabila mungkin nanti ada forum-forum kecil untuk menampung ide-ide yang mungkin belum terlaksanakan. Karena mungkin di Jepang kita sebagai pekerja mungkin ya, sebagai mungkin ada yang mahasiswa juga, kalau saya sebagai pekerja. Jadi mungkin ketika meskipun punya ide, ya nggak masalah. Meskipun punya ide mungkin terkendala di waktu. Yang pertama itu terkendala di waktu, habis kerja capek pulang, idenya udah ada, cuman mengimplementasikannya agak sulit di waktu. Itu mungkin alasan yang sangat klasik mungkin ya. Kalau misalkan niat mungkin bisa juga. Cuman kadang di sini saya berpikir melihat konten di media sosial itu sudah banyak ya. Mau dengan editing dengan memakai software apapun itu sangat luar biasa. Jadi sangat antusias bagi saya juga untuk belajar lebih banyak edit video di platform media yang lain. Dengan adanya pelatihan ini saya juga sangat terbantu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Dani, ketika kita punya konsep bikin video, ketika kita juga punya alat lah, kita juga bisa tahu, bisa editing nanti. Pertanyaan saya, bagaimana video kita, konten kita itu punya value gitu, tidak hanya videonya bagus, cuman value-nya masih kurang gitu, Pak. Itu juga mungkin teman-teman yang lain yang di Jepang, kita sasarannya sebagai lembaga dakwah yang khususnya di Jepang, yang minoritas Islam, yang Islamnya sangat minoritas, bagaimana video kita juga sebagai pemula lah, mungkin lebih nanti kita disarankan membuat konten yang khususnya kita sasarannya adalah berdakwah di media sosial. Tolong gimana ya? Gimana caranya video kita itu meskipun kurang terlalu tidak begitu bagus banget, tapi punya value yang tinggi gitu, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Mas Sohibul. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi ini sebenarnya poin di luar editing video. Artinya gini, video yang sudah dihasilkan itu kan kita punya tujuan akan disampaikan ke publik gitu ya. Ya, tujuannya disampaikan pasti kita harus punya ciri khas dulu. Contoh misal kita kalau lihat video ini udah tahu, oh ini yang buat si A, oh ini yang buat si B. Nah, jadi udah punya value-nya masing-masing. Jadi udah punya apa ya, niche namanya kalau di dunia platform itu. Nah, ini mungkin saya berdasarkan pengalaman karena saya juga bergerak di bidang itu. Kebetulan saya juga membuat konten-konten serupa gitu ya, video-video dakwah dan lain-lain.
Nah, menurut saya value yang menjadikan video itu menarik itu kita kan susah untuk membedakan antara video yang kita buat dengan orang lain. Itu pertama, saya yakin hampir semua orang ketika buat video pertama ya masih ngikutin A, ngikutin B, ngikutin C berdasarkan tadi materi yang tadi ada riset, ada referensi. Itu nggak masalah. Dengan seperti itu lama-kelamaan kita akan nemuin hal unik yang berbeda dari video yang sudah ada. Nah, itu pentingnya riset. Nggak mungkin kita langsung menciptakan sesuatu yang tiba-tiba berbeda, itu sangat susah. Nah, jadi dengan adanya riset, kita menonton video dengan berbeda-beda segmen, berbeda-beda kualitas, dan kategori yang lain, kita bisa mengkombinasikan itu jadi hal yang baru. Gitu. Ini contohnya. Dulu tahun 2017, saya sering nonton di televisi itu rekaman-rekamannya kayak Zainuddin MZ, kemudian dengerin di radio juga. Kemudian saya nemuin konsep baru gimana kalau itu dikombinasikan gitu ya, ada unsur audio, unsur video, kemudian ada konsep film juga di dalamnya dan sebagainya. Itu jadi hal yang baru dari berbagai media yang berbeda. Nah, itu menurut saya value yang menarik gitu ketika kita menemukan hal dari pengalaman kita nonton-nonton atau eksperimen dari hal yang sudah ada. Nah, fokus di bidang video yang tadi itu yang paling mudah menurut saya bikin video pertama yang kiranya Bapak Ibu merasa itu paling mudah dulu deh sampai videonya jadi. Setelah itu jadi baru kita upgrade, kita tingkatkan. Caranya tahu bahwa itu belum meningkat ya kita tonton video yang lebih bagus gitu ya. Oh ini bisa bikin gini nih. Nah saya pengen nih. Kemudian di tengah ada kendala, ada trial error, bisa kita diskusi di grup. Nah kalau sudah melampaui itu atau minimal sama, kita cari bedanya. Oh dia nggak punya sisi ini, saya tambahkan. Nah itu menurut saya value yang bisa dibangun yang nantinya akan menjadi ciri khas video kita. Tapi yang perlu digarisbawahi, justru tujuan utama video dibuat bukan value itu bukan satu-satunya, gitu ya. Nah, artinya gini, banyak teman saya gitu ya, kadang bikin video sebagus apapun gitu, videonya udah bagus, tapi nggak tahu teknik distribusinya gitu ya. Jadi videonya udah bagus, yang nonton katakan cuma 100 gitu. Tapi ada sisi lain ya, video yang nggak bagus tapi viral gitu ya. Kita kan sering lihat gitu di sosial media ya. Banyak video yang mungkin bisa dibilang bahkan negatif gitu, justru lebih banyak yang nonton gitu. Nah, artinya kan video bukan hanya sekedar dibuat bagus, punya value, tapi tahu cara distribusinya, tahu cara memasarkannya, gimana caranya videonya bisa nonton. Itu kan bukan hal yang ya di satu sisi ada faktor luck juga, faktor beruntung. Dilalah banyak yang share gitu, dilalah banyak yang nonton, dilalah lagi rame isunya, itu bisa juga. Tapi itu kan nggak bisa berangkat dari kendali kita. Nah, yang berangkat dari kendali kita bisa manage itu, gimana cara videonya banyak yang nonton, mulai dari scheduling itu tadi, waktu posting gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ya, kalau dari pengalaman gitu ya, riset-riset yang saya temui itu yang paling banyak view-nya itu ketika hari Selasa dan Rabu. Nah, kenapa hari Selasa dan Rabu? Kemudian itu jadi pertanyaan, yaitu karena berdasarkan uji coba, trial dan error, di posting hari Minggu ternyata sepi dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu. Dan kemudian yang lain bisa penggunaan judul, penggunaan kalau di Instagram, di Twitter, Facebook itu ada penggunaan hashtag. Hashtag yang bagus itu apa gitu. Misal bikin video temanya dakwah. Apa cukup dengan hashtag dakwah selesai? Kan enggak. Gitu ya. Ada hashtag-hashtag yang direkomendasikan dari platform itu. Nah, tentunya yang relevan dengan videonya. Gitu. Jadi ada banyak yang perlu dipelajari. Bukan hanya sekedar buat video, tapi gimana caranya video itu tidak bisa terdistribusikan ke banyak orang. Mungkin
Itu sih ya, mungkin terkait gimana caranya meningkatin jumlah orang yang nonton, meningkatin jumlah orang yang mengunjungi akun kita, mungkin nanti bisa dibahas diskusi di grup atau di pelatihan berikutnya. Ya. Mungkin itu Mas Soebul yang bisa saya sharing. Terima kasih Pak Dani. Oke, sama-sama. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya yang sangat insya Allah jelas ya. Memasuki acara selanjutnya mungkin bisa langsung pelatihan Pak, apa? Iya. Ya. Ya, mungkin ini Pak praktik sebenarnya nggak begitu lama karena Bapak Ibu nanti bisa explore sambil jalan. Tapi saya pengen menunjukkan hal-hal dasar yang bisa kita pakai gitu ya, cukup dengan smartphone kita. Nah, sebelumnya Bapak Ibu udah mungkin mayoritas ya, mungkin ada yang belum udah install CapCut ya. Sudah Pak. Ya, ini saya izin sharing dari smartphone saya. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang jadi YouTuber atau konten kreator, bisa angkat tangan. Nanti saya subscribe. Atau bisa kolaborasi dengan PCI NU Jepang. Belum ada Pak. Kalau punya PCNU sendiri apa ada tak? Apa? Kalau channel YouTube-nya dari PCNU sendiri, saya belum lihat namanya. PCNU Jepang. Ada nggak ya? Baru ini yang jawab. Kayaknya channel PCI itu ada tapi sempat vakum karena belum ada yang melanjutkan. Seperti itu. Mungkin nanti bisa bantu di PCI buat menghidupkan karyanya, bisa di-post di sana. Nanti kita subscribe bareng-bareng ya Mbak ya. Apa Pak? Pak apa? Kita subscribe bareng-bareng. Oh siap. Sepertinya di proses Ma'alaf Center banyak video udah ada, tapi masih belum pede untuk Apa Pak Sutopo namanya? Visi Alap? Ma'alaf Center PCI NU Jepang. Baru yang aktif baru Instagram aja sih, sama Facebook. Pak Dani sudah? Ini saya kok nggak bisa share screen dari HP. Apa harus dijadikan fokus nih? Sudah jadi co-host Pak? Sudah. Apa untuk yang video yang lama bisa itu layak enggak ya? Tidak harus video baru ya Mbak? Boleh, boleh. Pak. Boleh. Enggak. Boleh banget. Udah Pak, Ya, sudah. Nah, ini ada histori beberapa video. Nah, ini Bapak Ibu bisa mulai dibuka gitu. CapCut-nya. Jadi ini tampilan awal ketika kita mau bikin namanya project ya. Project itu ya tempat untuk menampung atau mengedit video-video kita, digabungkan dengan teks, sound, dan lain-lain. Nanti kita pelan-pelan saja. Pertama tentu kita mulai dengan proyek baru. Di atas ini ada tombol plus. Nanti kalau bingung bisa ditonton videonya ulang, kan direkam gitu. Ya. Nah, kemudian ketika kita pilih, kita akan diarahkan untuk masukin bahan video. Ya, kalau Bapak Ibu di smartphone sudah ada video, silakan bisa dipakai, bebas video apa saja. Bisa lebih dari satu, tapi kita pilih satu dulu saja deh. Atau yang belum ada bisa download dulu tadi dari link yang saya kasih. Nah, di sini saya ada punya beberapa video.
yang saya download dari situs yang legal, artinya bisa kita pakai secara gratis. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita langsung klik tanda plus saja. Klik ini, klik videonya. Klik videonya. Nah, kemudian akan terbuka seperti ini. Akan di-play dulu. Nah, fungsinya apa? Kita bisa motong dulu. Jadi, motong video itu bisa sebelum dimasukkan, diimport, atau sesudah dimasukkan. Itu senyamannya Bapak Ibu. Nah, katakan nanti aja deh fotonya yang langsung ditambahkan saja. Klik yang tambahkan. Nah, maka akan muncul. Nah, ini video itu punya beberapa resolusi. Gitu ya. Resolusi itu ukuran frame. Nah, ini namanya resolusi landscape atau bisa HD atau Full HD. Gitu ya. Kalau resolusi potret, katakan untuk video real, nah itu berarti full dari HP, dari atas ke bawah. Nah, kita pakai potret. Bapak Ibu silakan bebas mau video ini. Kemudian, nah ini ada bagian-bagiannya. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali. Di atas sendiri ini ada kita bisa milih resolusi ini. Ketika nanti mau diekspor. Kalau sudah klik lagi aja balik ke sini. Nah, ini di bawah itu ada beberapa menu. Ada menu edit, menu audio, teks, stiker. Nanti kita praktikkan satu-satu. Nah, menu ini muncul ketika videonya nggak saya klik gitu ya. Ketika videonya saya klik ini, klik di sini. Ini disebut timeline. Timeline itu ya isinya video-video yang kita masukkan di sini. Nah, nanti menunya jadi beda di bawah. Ini tadi sebelum diklik, ini sesudah diklik. Nah, kemudian misal nih, hal yang paling sering dilakukan adalah kan motong video. Kita misal mau mulai dari durasi ke-3 misalnya. Nah, di sini, nah saya nggak bisa kursornya. Nah, di sini tuh ada durasi. Nah, ini kan di pas kiri, di tengah. Nah, saya mulai dari durasi 3. Nah, 3. Kemudian kita mau potong. Nah, pilih yang bagi. Nah, di bawah. Nah, sudah dipotong. Nah, kalau sudah, nah kita geser. Misal videonya cuma mau sampai menit ke-8. Klik lagi, kita bagi lagi. Otomatis ini udah jadi 3 video. 1, 2, dan 3. Nah, karena kita kan makanya yang tengah. Nah, yang di pertama sini diklik, kita hapus itu di bawah ada tulisan hapus. Nanti akan geser otomatis ke kiri. Kemudian yang belakang sini kita hapus. Oke. Ini sudah di. Nah, ketika bikin project di sini, kita akan disediakan satu file tambahan nih, akhiran. Biasanya sini tulisan nih. Jadi kita klik hapus saja. Nah, ini kita bisa geser-geser di sini. Kita tombol play. Nah, ini pertama. Kita udah masukin video. Nah, masukin video kedua caranya berbeda. Kalau tadi kan bikin project baru, kemudian masukin video langsung. Masukin video tambahan, ini posisikan di sini karena videonya kan setelah ini ya. Ada tombol plus nih yang warna putih. Klik aja. Kemudian pilih video berikutnya. Misal saya pilih ini. Tambah. Sama, misal mau dipotong, geser lagi. Jangan lupa diklik videonya. Kemudian bagi. Kemudian hapus. Udah jadi 2 video. Nah, kita pakai 3 video nggak masalah, atau 2 nggak apa-apa. Saya pengen 1 lagi nih, tambahkan. Ini karena Jepang identik dengan Sakura, saya pakai video dengan Sakura. Ini udah, saya punya 3 video. Nah, biasanya kan video ini kan warnanya beda-beda nih. Bapak Ibu bisa lihat. Ini warnanya cenderung gelap, ini terang, ini semi terang. Nah, ada namanya fitur filter.
Jadi fungsinya biar nyamain warna dari video. Ya. Nah, kita nggak perlu satu-satu, ini dikasih warna, ini kasih warna, ini. Kita cukup klik salah satu saja. Klik misalnya yang di depan, kemudian ini digeser ke kiri. Nah, itu ada banyak menunya. Ada puluhan, nanti pelajari satu-satu. Kita mulai dari filter dulu ya. Filter, kita klik. Nah, kan ada banyak tuh. Bapak Ibu silakan pilih filter manapun. Nah, kita klik kan rubah-rubah tuh warnanya. Nah, bebas mau hitam putih, sudah silakan. Vintage. Nah, nanti kalau sudah diklik, nah, ini ada checklist dan terapkan semua. Nah, pilih yang terapkan semua. Nah, kalau checklist itu cuma ke video yang ini, tapi kalau terapkan semua ke semua video. Ya, kita cek ya. Warnanya udah sama kan? Oke, mungkin ini takutnya saya kecepatan gitu ya. Sampai sini barangkali ada yang ketinggalan atau mau ditanyakan, langsung tanya saja nih, Bapak Ibu. Maksudnya langsung dipotong saja nggak apa-apa. Oke, ini kita sudah masukin ke video. Nah, kita mau masukin elemen lain. Jadi bagian dari video itu kan tadi ada teks, ada apa namanya? Audio, ada mungkin yang satu ini jarang pernah didengar, ada namanya overlay. Nah, overlay ini fungsinya kita menambahkan unsur video lain di atas video yang udah ada. Maksudnya gimana? Contoh, ini kan ada punya Sakura nih. Saya nggak tahu kalau kupu-kupu itu yang di Sakura atau enggak, anggap hinggap ya. Nah, semisal saya mau nambahin ada hewan kupu-kupu di sini di atasnya. Nah, itu kita bisa masuk ke overlay di sini di bawah. Tanpa videonya diklik nih. Ada menu overlay, diklik saja. Kemudian ada tulisan tambah overlay. Nah, overlay ini kalau Bapak Ibu sering lihat film itu pakai kain warna hijau tuh belakangnya. Itu bahan-bahan untuk video overlay. Sebenarnya selain hijau itu bisa warna biru, merah, hitam, atau putih. Red, green, blue, white, and black. Nah, di sini saya sudah menyediakan kupu-kupu, video kupu-kupu, backgroundnya warna hitam. Saya tambahkan saja. Nah, ini kan videonya jadi gini, tuh di atasnya. Nah, berarti kan kita harus ngilangin ya background warna hitamnya. Sebentar. Nah, ya. Nah, backgroundnya harus kita ilangin biar kupu-kupunya masuk. Nah, kita gedein dulu di ukurannya. Nah, gedein itu pakai 2 jempol gitu, jadi di ini aja di zoom. Nah, kayak gini. Pakai 2 jempol dibalik. Ini saya nggak bisa nunjukin jempol saya. Intinya jempolnya ditekan dua-duanya, kemudian digeser ke kanan. Kayak Bapak Ibu mau nge-zoom gitu, gini, sama aja. Nah, sampai nutupin full. Nah, ini biar hitamnya hilang atau warna apapun yang misal hijau, putih, yang penting satu warna. Ya. Kita klik ini overlay-nya yang di bawah. Kemudian di sini ada menu namanya gabungan. Klik gabungan, kemudian pilih yang filter. Nah, atau yang lain overlay juga bisa. Ini bisa dicoba satu-satu. Tapi biasanya pilih yang filter saja. Nah, kemudian bisa diatur keterangannya. Nah, ini sudah masuk nih. Pak itu bisa supply. Hanya saja mungkin belum masih transparan. Nah, nanti kita bisa atur di filter lagi. Gitu. Misal tambahkan overlay lagi. Contoh satu lagi deh. Saya udah nyediain overlay hujan. Nah, itu yang di draft udah ditambahkan.
Ini sama, misal digedein, pilih gabungan, pilih filter. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Jadi kayak seolah-olah hujan. Nah, itu bisa kita nambahin animasi apapun. Contoh mau bikin video ada apinya, ada hujan, ada salju, dan lain-lain. Oke, nah itu tadi offline. Kemudian kita mau nambahin teks. Nah, teks ini salah satu unsur pendukung di video kita, gitu ya. Nah, tinggal klik aja teks di sini bawah. Nah, kemudian tambahkan teks, nah, muncul di sini. Ketikkan saja, misal saya nulis Tokyo gitu. Nah, tentu, nah ini yang dimaksud apa ya? Mungkin bisa dibilang value juga. Konten video itu punya ciri khas gitu ya. Kita bikin video tentang ini contoh misalnya di Jepang. Ya unsur font tulisannya ya yang berbau Jepang juga gitu ya. Nah, kita bisa ganti namanya jenis hurufnya atau font. Itu di sini namanya gaya. Diklik dulu teksnya. Kemudian di bawah ada gaya. Intinya setiap kali apa yang mau kita edit itu diklik dulu. Misal mau ngedit teks, ya teksnya diklik. Nah, sampai warna putih kayak gini, kemudian klik di menu di bawahnya. Nah, hanya saja font yang terkait Jepang itu belum ada di sini. Nah, sehingga saya perlu nambahkan font plus. Nah, Bapak Ibu bisa cari di Google banyak font gitu ya, yang bisa di-download gratis. Unggah file. Nah, ini saya tadi udah download di ini, ada di font Japanese atau Sake. Harus satu. Oke. Nah, udah masuk nih. Nah, yo. Nah, jadi lebih menarik gitu ya ketika kita menggunakan font yang mewakili video. Sudah. Nah, di bawah ini ada ini. Panjangnya teks itu tergantung panjang ini. Kalau cuma segini misal, kita bisa geser. Ya dia ketika sini kemudian hilang. Nah, tinggal kita atur geser-geser aja durasi teksnya. Misal mau sampai selesai sini. Geser. Ya dia akan muncul terus ketika di play. Nah, misal mau dipotong sampai sini ya bisa klik bagi, kemudian ini hapus. Jadi ketika sampai sini hilang. Nah, teks sudah, overlay sudah, terakhir tambahkan audio. Nah, ini kembali dulu, audio ada di bawah, tanpa diklik ya, atau di tombol plus di sini ada tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Nah, di sini ada audio yang sudah disediakan sebenarnya, tapi kita bisa unggah dari menu folder ini. Kemudian pilih dari perangkat. Nah, ini lagu-lagu yang ada di HP kita. Nah, ini bisa di-play dulu. Bisa dicek suaranya enggak oke. Misal udah plus ya masuk. Nah, mungkin nggak masuk di Zoom ya, tapi ini ada suaranya. Nah, misal mau nambahin dubbing ya klik suara lagi, nanti otomatis di bawahnya. Nah, kita akan play coba. Nah, ini kan kasar ya, pergantian videonya tiba-tiba tep gitu. Nah, kita bisa klik tanda ini yang putih pembaginya. Nah, itu fungsinya untuk transisi. Nah, di sini udah banyak sekali, ada ratusan transisi. Bebas pilih yang kira-kira Bapak Ibu menarik. Misal saya pilih ini. Nah, bebas. Jadi nanti animasinya gini. Nah,
Ini sudah di. Dan kita coba cek. Nah, kita close lagi, kita ganti yang beda seperti ini. Nah, jadi lebih menarik. Kita play ya dari sini. Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa mengatur juga apa namanya filter-filter, misalnya mau diganti kalau setelah selesai diedit ya, mau diedit lagi bisa, tinggal diklik aja ganti. Nah, ini udah ada unsur teks, ada unsur suara, kemudian overlay ya, pendukung. Kemudian kita udah coba nambahin font juga tadi. Ini saya potong dulu sampai sini. Jadi harus sama gitu ya selesainya. Nah, ini walaupun kayak rumit gitu ya, harus telaten gitu ya. Ini di video itu harus telaten. Ini udah, kita udah nambahin transisi. Mohon maaf Oke. Pak Dani, waktu Ya. kurang 5 menit. Oke, ya. Oke, kemudian misal ini semua komponen sudah masuk. Terakhir itu adalah ekspor video. Nah, ini penting. Kita udah bikin capek-capek kok videonya pecah gitu ya. Maka kita perlu klik di sini yang 1080p. Nah, ini kita pilih resolusi 1080p saja cukup. Kecuali videonya mau tayang di Videotron gitu nggih. Kalau itu bisa pilih yang 4K. Tapi kalau hanya tampil di media televisi, media digital, smartphone itu pilih 1080p cukup. Kemudian ini tingkat, ada istilah namanya frame per second, jadi FPS. Nah, pilih minimal itu 30. Kalau mau lebih halus bisa 60. 30 saja cukup. Kalau sudah klik yang tanda panah ke atas. Ini akan mengekspor video. Jadi audionya lebih dipotong. Ini saya potong dulu. Jadi durasinya biar cuma 2-3 detik. Oke. Salahnya. Nah, ini tunggu. Nah, ini yang apa pentingnya mungkin ini ya, jadi terkait pertanyaan Pak Yai. Semakin apa spesifikasi alatnya semakin tinggi, proses render videonya semakin cepat. Tapi bagi sebaliknya kalau HP jadul mungkin ya mungkin akan semakin lama. Oke, ini sudah selesai, maka akan masuk di video kali ini. Ini hasilnya. Sudah ada musiknya, dari transisi. Ini ada kamera movement, pergerakan, juga ada animasinya. Oke. Nah, mungkin itu nih terkait prakteknya. Nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi masing-masing di rumah, karena saya yakin nanti trial errornya beda-beda. Ada yang bingung cara masukin font, bingung cara masukin audio. Nah, nanti bisa tanyakan di grup, insya Allah nanti saya bantu jawab di grup. Mungkin dari saya itu dulu. Saya kembalikan dulu ke Mbak Laila selaku moderator. Ya. Mbak Laila. Terima kasih banyak kepada Pak Dani yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga materi dan diskusi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semua rangkaian acara sepertinya telah terlaksana. Tibalah saatnya di akhir acara, yaitu doa dan penutup. Cek. Post-testnya. Oh, ya, mohon maaf yang belum mengisi pretest bisa Post-test. dilihat di kolom. Ya, Pak Dani mungkin bisa di-review Oke. dulu, Mas. Iya. ya Pak Dani. Jadi
Tadi kan Bapak Ibu di awal udah ngerjain pretest nih. Nanti setelah selesai ini ada post test gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa diisi. Jadi kayak presensi sekaligus ngisi 2 kali di awal dan di akhir. Nanti saya share lagi di grup. Gitu. Sudah, Pak? Review Iya. jawabannya Mas mungkin. Oh iya, Bisa ya? oke. Nah ini jadi oke, saya harus Di-share buka dulu ini. ya. Iya. Nggak ada tugas untuk besok Mbak. Oh ada, belum tersampaikan Pak. Boleh disampaikan sekalian, Pak? Oh iya. Ya. Nanti mungkin ya sebelum ke ini nggih, nanti mungkin sebenarnya tugasnya udah ada di materi. Nanti saya share. Ini saya share screen. Nah ini nah, ada 2 sebenarnya, tapi 1 dulu saja. Nah ini buat latihan Bapak Ibu. Nanti hasilnya syukur hari ini bisa langsung selesai. Nanti bisa diupload di WhatsApp gitu ya, di grup. Durasinya cukup 30 detik saja. Kemudian ukurannya landscape kayak tadi, kualitasnya yang 1080p, gede gitu ya. Kemudian ada background musik sama transisi yang sudah kita praktekkan. Nanti mau ditambahin efek-efek teks apa itu terserah Bapak. Yang penting poin ini yang sama. Nanti mungkin ini saya share materinya buat di dibaca-baca kembali. Oke, kemudian ini nah ini terkait pretest yang sudah Bapak Ibu kerjakan, kita coba bahas sama-sama ya. Nah ini pertama yang termasuk tahap ini tahap perancangan pembuatan video. Nah, mungkin udah tahu nih Bapak Ibu kira-kira yang mana lebih tepatnya, A, B atau C? C. Ya, C nih ada pre-production, nyusun ide, nyusun konten, kemudian production mulai dari ngumpulin bahan-bahan, post production ini mulai tahap editing. Kemudian nomor 2, mana yang paling utama dalam pembuatan konten video? Yang pertama dulu harus apa dulu nih? Sama. Ide. Nah, ide konten, baru setelah ide baru kawin hal yang lain, riset, pembuatan naskah dan sebagainya. Oke, nomor 3, menjadikan struktur konten lebih rapi, kemudian meningkatkan konsep ide dan membangun kepercayaan diri. Ini manfaat dari apa, Bapak Ibu? Content planning. Content planning atau script? Script. Script lah, script iya ya. Script. Kalau content planning Iya. itu untuk scheduling penjadwalan. Oke, berikut ini aplikasi pengolah video yang bukan Kecuali C. Pixel Lab. Pengolah grafis. Kemudian nomor 5, teknik penempatan kamera. Yang benar saya ini, karena ya up level
Yes. Iya. Kemudian pergerakan kamera secara langsung ini tadi saya praktek nih dari maju mundur. Nah, apa nih? A, B atau C? Pedestal, dolly atau Dolly maju mundur. dolly. Hmm. Kemudian cahaya utama yang berperan memberikan pencahayaan paling terang. Highlight. Ya, Highlight. highlight. Kalau highlight ini pendukung, shading, backlight itu yang di belakang. Kemudian nilai yang digunakan untuk menunjukkan tampilan gambar dalam 1 detik. FPS. Ya, FPS. FPS itu kepanjangan dari frame per second. Ya, jadi standar video itu 30 sampai 60 fps. Artinya dalam 1 detik menjalankan ada 30 gambar kalau 30 fps. Nah, kenapa kok harus 30 sampai 60? Nah, itu karena kemampuan mata manusia itu bisa menangkap sejumlah, misal 20 fps atau 15, gambarnya jadinya patah-patah. Sebaliknya, kalau fps-nya terlalu tinggi, gambarnya terlalu halus, mata manusia nggak bisa nangkap sedetail itu. Dan maka standarnya video itu bisa 30 sampai 60. Kemudian nomor 9, tahap editing dan publishing video merupakan tahap yang mana nih? A, B, atau C? Post-production. Post-production, tahap akhir. Jadi pelatihan ini online editing sebenarnya itu hanya mencakup C. Jadi A atau B ini ya bisa dibilang langkah mundur dulu nih. Kita harus tahu sebenarnya. Nah, ini resolusi biar nggak ketukar. A. Resolusi video A. A atau B? Kita Biasanya dia itu A itu. Saya juga Kalau bukan. ukuran. Ya tahu ya. Ya, Oh B. yang benar itu Satu. B nih. Berarti Nah, kalau A itu yang landscape kayak yang tadi kita praktekkan. Kalau portrait. portrait itu yang Saya kira landscape. ini kan portrait. Saya kira landscape. Oke. Nah, Asik. mungkin itu nanti next ada mungkin ada untuk besok ada tips lagi. Mungkin yang pertama untuk hari ini nanti Bapak Ibu bisa buat latihan, jadi latihan soal Ya, terima kasih. Melewati alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk penutup dan doa bisa Yai Ghazali. Baik, matur nuwun Mbak, karena Mbak Laila yang minta, jadi saya bisa nolak. Saya persilakan mungkin Pak Yai Imam yang lebih berhak. Matur nuwun. Monggo Pak Yai. Pak Yai Imam. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mengikuti bersama dari narasumber kita, Pak Dhani Arifuddin. Luar biasa, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Pak Dhani ini salah satu dari tim medianya apa Cak Nun ya? Cak Nun ya, Mas Dhani ya? Apa namanya? Suaranya putus-putus. Halo, cek. Ya. Ya, Pak Dhani ini salah satu tim medianya apa namanya yang Cak Nun itu apa, Pak Dhani? Maiyah ya, Maiyah. Maiyahan. Iya, Maiyah.
Jadi beliau ini sudah level nasional Kebetulan, ini. saya mengelola video. Ya, jadi video-video kegiatan Cak Nun ini yang mengelola Pak Dani. Jadi Yang kita caknon.com itu Pak Dani. iya, Iya. jadi kita berguru pada orang yang tepat seperti itu. Oke, mohon nanti panitia untuk men-share post tesnya ya di grup. Nanti mohon untuk diisi kembali post tesnya. Post tesnya kan soalnya sama seperti pretest ya. Jadi mohon nanti di grup bisa diklik linknya untuk post test. Baik, mari kita akhiri acara kita pada sore hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat keberkahan dan kemanfaatan untuk bersama-sama, baik untuk peningkatan skills ataupun untuk PCNU. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan skills dalam berdakwah ya, untuk mengembangkan dakwah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah seperti itu. Dari doa syafaat Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabarahmatika ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karimi wa azimi sultanik. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilu, wa in kana fil ardi fakhriju, wa in kana haraman fatahhiru, wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqin duhaikal bahaika jamalika wa qudratika atini ma ta'at ibadika sholihin. Ya muhawwil hawla wal ahwal hawil alina ila ahsanil hal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa dari Pak Imam. Semoga acara pada siang hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, dan untuk acara selanjutnya nanti besok apabila ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan mungkin dilanjut besok. Sekian dulu dari saya. Besok di jam yang sama nggih? Ya, di jam yang sama insya Allah. Sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Ibaraki, makan bareng sahabat. Terima kasih untuk acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo izin. Terima kasih banyak.